Cinta Pertama Sang CEO. Bab 233. 1. Apa itu, Nak? Tolong jangan bilang Mas Arvin kalau saya bekerja di sini. Dia gak tahu kalau saya bekerja di sini, pintanya. Lirih. Bara dan Yo saling pandangan satu sama lain. Tolong jangan beritahu ya, Om. Jadi, Arvin gak tahu kalau kamu kerja di sini. Enggak. Tapi kenapa? Alana hanya menggeleng, tanpa menyebutkan alasan yang jelas. Meskipun belum mampu menebak apa yang sebenarnya terjadi, namun Bara tetap mengangguk. Kalau begitu, siapa gadis yang tadi masuk itu? Itu Zira, anaknya Bu Ros. Bara mengangguk pelan. Bertanya dalam hati apakah Alana sudah mengetahui hubungan suaminya dengan wanita itu. Baiklah, aku akan merahasiakan kalau kamu bekerja di sini. Tapi, jawab dulu pertanyaanku. Alana mengangguk pelan. Apa kamu dan Arvin baik-baik saja? Dia memperlakukanmu dengan baik, kan? Dalam sekejap mata Alana dipenuhi cairan bening. Bara menatapnya dalam-dalam. Entah mengapa ia merasa mata Alana persis seperti Alea. Bahkan postur tubuh mereka hampir sama. Mia benar. Alea sedikit mirip dengan Alana. 2. Bara merasakan lemas pada kedua kakinya saat memasuki rumah. Hampir seharian ini ia habiskan untuk mencari keberadaan putrinya yang hilang. Namun, semua informasi yang ada seolah tertutup kabut. Belum ada kejelasan tentang keberadaan putrinya. Apakah ia masih hidup atau tidak? Tempat terakhir yang ia datangi adalah rumah orang tua yang mengadopsinya, tetapi menurut informasi yang ia dapatkan, mereka pindah ke luar negeri beberapa bulan setelahnya. Sudah pulang, Mas? Gimana? Apa ada info? Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama Mia. Bara hanya mengulas senyum tipis di sudut bibirnya, menyerahkan buket bunga. Dari Alana. Katanya, untuk kamu. Kening Mia mengerut tipis. Ia meraih bunga pemberian suaminya. Alana, kamu ketemu dia di mana? Ayo duduk dulu. Biar aku ceritakan, ucap Bara tenang. Mereka lalu duduk di kursi. Mia memeluk bunga titipan Alana di pangkuannya. Mengusap perlahan setiap kelopaknya yang indah. Bidan yang membantu persalinanmu itu ternyata adalah pemilik toko bunga tempatmu membeli bunga beberapa hari lalu. Tempat Alana bekerja. Dalam sekejap mata Mia dipenuhi cairan bening. Terkejut membuatnya kehilangan kata. Selama beberapa saat, ia membisu. Lalu anakku, apa ada info tentangnya? Suaranya terdengar lirih. Bidan itu sudah mengakui kalau dia memang menukar anak kita. Dia berikan kepada teman bos suaminya yang saat itu depresi karena kehilangan anak. Aku dan Bara sudah mendatangi alamat yang diberikan bidan itu, tapi menurut orang-orang yang tinggal di sana, mereka sekeluarga sudah pindah ke luar negeri dan sejak saat itu mereka gak pernah kembali lagi. Apa gak ada yang tahu alamat baru mereka? Gak ada yang tahu. Mas, aku mau menemui bidan itu. Dia pasti tahu sesuatu. Aku harus menanyakannya sendiri, desak Mia, mengguncang lengan suaminya diiringi air mata. Lebih baik jangan. Itu hanya akan membuat kamu semakin sedih. Urusan ini, seharkan padaku dan Yo saja. Tapi aku perlu menemuinya. Jangan gegabah. Sebenarnya, semua informasi yang diberikan wanita itu benar. Hanya saja, kita kehilangan jejak karena mereka pindah ke luar negeri. Kenapa gak laporkan dia ke polisi? Dia sudah menukar anak kita, Mas. Dia membohongiku dengan mengatakan anakku tidak selamat dan memberikan anakku pada orang lain. Bara memeluk untuk menenangkan, lalu kemudian berlutut di hadapannya, memohon maaf. Tadinya, aku juga sangat marah. Aku hampir melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi, secara tidak langsung dia sudah menyelamatkan anakku,
sementara aku sendiri lebih jahat karena memintamu menggugurkan mereka. 3. Tangisan Mia semakin menjadi-jadi. Hanya bunga pemberian Alana yang ia peluk. Aku tahu caranya salah. Tapi, kondisi bayi itu sangat lemah, kalau tidak cepat diambil tindakan, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Setidaknya, aku tahu kalau anakku dalam baik dan diadopsi oleh keluarga yang baik. Kata mereka, yang mengadopsi anak kita itu orang baik. Mereka pasti merawatnya dengan baik juga. Kalau begitu, tolong cepat cari tahu di mana mereka, Mas. Setidaknya, aku perlu tahu apa anakku baik-baik saja. Insya Allah kita akan menemukan dia secepatnya. Aku dan Yo sedang menyelidiki kemana mereka pindah. Gak lama lagi, pasti akan ada titik terang. Kamu mau sabar, kan? Mia mengangguk lemah. Napasnya terasa sesak. Setiap kali bayang bayi kecilnya muncul di ingatan, suara tangisannya seperti menggema di telinga. Alea yang mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya hanya membeku di dekat tangga. Mengusap air mata yang tiba-tiba mengalir di pipi. Di sisi lain, Arvin melangkahkan kakinya memasuki rumah. Tubuhnya gontai dan tatapannya kosong. Begitu masuk ke kamar ia merebahkan tubuhnya yang lelah ke tempat tidur. Memejamkan mata. Berharap bisa tidur dan melupakan semuanya. Tetapi, bisikan itu kembali terngiang di telinga. Namamu yang sebenarnya bukan Arvin, tapi Axel. Kamu adalah ahli waris perusahaan orang tuamu, tapi ada orang yang mau merebut semuanya darimu. Sejak orang tuamu meninggal, kamu dan adikmu diasingkan ke tempat yang jauh. Syukurlah kamu sudah ditemukan. Orang yang merawatmu sejak kecil bukanlah orang tua kandungmu. Kematian orang tuamu sudah direkayasa. Kecelakaan yang menewaskan mereka bukan murni kecelakaan, tapi sabotase. Helikopter yang mereka tumpangi sengaja dirusak sebelum terbang. Ucapan Pak Hilman memenuhi kepalanya. Membuat kepala seperti berdenyut. Sepertinya, Anda salah orang, Pak. Orang tua kandung saya meninggal dalam kecelakaan mobil saat saya berusia 17 tahun. Selain itu, kami orang desa yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Mungkin, informasi yang diberikan kepada Anda salah dan nama Arvin hanya mirip. Orang yang selama ini kamu pikir adalah orang tua kandungmu sebenarnya hanyalah orang yang diminta orang tuamu melindungi kalian. Sayangnya, mereka juga dibunuh dengan keji. Semua informasi yang diberikan Pak Hilman kepadanya tadi, sungguh di luar akal sehatnya. Tetapi, lelaki parubaya itu memberikan bukti nyata yang tidak bisa dibantah, bahwa dirinya memang Axel Dava Argantara. Arvin meraih ponselnya, membuka internet dan mencari berita kecelakaan helikopter yang menewaskan kedua orang-orang tuanya belasan tahun yang lalu. Kecelakaan helikopter yang menewaskan satu keluarga bermunculan di sana. Nama Axel dan Alicia bahkan tercatat sebagai korban yang jasadnya tidak ditemukan. Arvin menarik napas dalam-dalam untuk mengurai sesak yang sejak tadi memenuhi dadanya. Memikirkan. 4. Bagaimana hidupnya bisa serumit ini? Selama ini dia pikir, dirinya hanyalah orang miskin dari desa yang terpencil. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa dirinya adalah seorang ahli waris dari perusahaan besar yang sekarang dipegang Pak Hilman. Orang tuamu sudah dibunuh oleh orang-orang yang menginginkan hartanya. Kamu dan adikmu harus menjadi korban dan menanggung perbuatan mereka. Darah yang mengalir dalam tubuh lelaki itu seakan mendidih setiap kali mengingat semuanya. Bagaimana kehidupannya selama ini jungkir balik hanya karena haus kekuasaan dari orang lain. Lalu, siapa pelakunya, Om? Siapa yang membunuh orang tuaku? Lamunan Arvin membuyar saat terdengar suara pintu terbuka, membuatnya mengalihkan perhatian. Alana yang baru tiba di rumah itu terheran melihat motor suaminya sudah terparkir di halaman rumah. Tidak biasanya Arvin pulang lebih awal darinya.
Biasanya Arvin akan pulang selepas bekerja. Namun, sekarang lelaki itu lebih dulu ada di rumah. Alana sedikit panik, sebab ia belum membuat apapun di rumah. Belum lagi, tadi ia harus mampir ke suatu tempat untuk memeriksa sesuatu yang penting. Ketika memasuki rumah, Arvin tampak berdiri di ambang pintu kamar. Pemilik tubuh tinggi tegap itu menyambut dan membuat sekujur tubuh Alana terasa meremang. Bagaimana tidak, tatapan yang semalam hangat itu, kembali terasa dingin dan mencekam. Bahkan, lebih, seperti ada kemarahan yang terpendam di sana. 5. Dari mana? Kenapa pulangnya lama? Alana melirik jam yang sudah menunjuk ke pukul 9 malam. Otaknya sedang mencari jawaban paling aman untuk diberikan kepada suaminya. Sebenarnya, ia sudah tutup toko pukul 5 sore. Namun, mampir sebentar ke suatu tempat untuk memeriksa sesuatu. Mencari informasi di mana rumah lama orang tuanya, tempatnya menyimpan dokumen penting itu. Aku habis lembur. Maaf, Mas. Aku gak tahu kalau Mas Arvin pulang lebih awal. Biasanya jam segini belum pulang. Hari ini pulang lebih awal. Arvin mendekat, lalu tanpa sepatah kata pun langsung menarik Alana ke pelukannya. Mendapat pelukan itu membuat kelopak mata Alana membelalak, tetapi ada kehangatan di hatinya disambut pelukan erat oleh suaminya. Mas, kenapa? Aku sedang marah. Tapi, kalau memelukmu rasanya marahku sedikit berkurang. Suara Arvin pelan, nyaris seperti berbisik. Tetapi, bisa terdengar jelas di telinga Alana. Mas Arvin ada masalah? Iya. Mau cerita padaku? Tanpa melepas pelukan, Arvin menggeleng. Kamu gak akan ngerti. Alana terdiam setelahnya. Sampai pada saat Arvin melepas pelukan dan keduanya saling menatap satu sama lain. Sudah makan? Tanya Alana. Gak selera. Aku buatkan makanan, ya. Gak usah, temani aku di kamar saja. Tapi, aku mau mandi dulu. Boleh. Arvin mengangguk. Alana pun segera membersihkan diri. Saat selesai dan masuk ke kamar, Arvin langsung memeluk dan membawanya ke tempat tidur. Menghabiskan sisa waktu dengan kehangatan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Semua terasa seperti mimpi bagi Alana. Lelaki dingin dan kaku ini memberinya sentuhan yang begitu hangat, membuatnya merasa melayang di tengah rasa gelisah yang memenuhi hatinya. Boleh tanya sesuatu? Ucap Arvin, beberapa saat setelah keduanya saling melepas lelah. Hanya selimut tipis. 6. Yang membalut tubuh. Alana mengatur napas, lengan Arvin yang kekar menjadi pengganti bantal untuknya. Mau tanya apa? Tentang Pak Hilman, bagaimana kamu bisa kenal dekat, sampai aku sempat mengira kamu keponakannya. Napas Alana seperti tersendat mendengar pertanyaan itu. Ia terdiam seketika. Hanya tatapannya yang tertuju pada suaminya. Sedangkan Arvin sendiri masih terpejam dengan menggunakan sebelah lengannya untuk menyangga kepala, tetapi langsung membuka mata saat tak mendapat jawaban dari Alana. Kenapa diam? Kenapa tiba-tiba tanya gitu, Mas? Tanya Alana penuh ragu. Gak apa-apa. Penasaran aja. Alana kembali terdiam demi mencari sebuah jawaban. Ada kehati-hatian dalam setiap sikapnya. Om Hilman itu teman ayahku. Mereka dulu bekerja pada orang yang sama. Makanya dekat. Jadi, kamu tahu banyak hal tentang Pak Hilman. Gak juga, sih. Tahu nama sama orangnya aja. Yang dekatkan ayahku. Memang kenapa, Mas? Ada apa dengan Om Hilman? Dia baru saja memberitahu sesuatu yang mustahil bagiku. Jantung Alana berdebar, seluruh tubuhnya terasa meremang. Perasaan takut dan khawatir tiba-tiba memenuhi hatinya. Tentang apa? Tanya Alana, meskipun hatinya benar-benar dihantui rasa takut. Arvin melepas tangannya yang merangkul tubuh Alana.
Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dengan tatapan tertuju pada langit-langit kamar. Katanya, "Aku bukan Arvin, tapi Axel Dava Argantara." Alana merasakan seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Bagaimana bisa Pak Hilman menemukan Arvin lebih cepat dari perkiraan? Padahal identitas dan informasi tentang Axel sudah ia tutupi sebaik mungkin. Katanya, "Aku adalah ahli waris dari perusahaan yang sekarang dia kelola dan dia sudah lama mencariku. Orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan yang direkayasa." Mas Arvin yakin. Arvin mengangguk. Dia punya bukti yang gak bisa dibantah. Termasuk foto saat aku berusia 5 tahun bersama kedua orang tuaku, juga orang tua angkat yang selama ini kupikir orang tua kandung. Dan Pak Hilman adalah adiknya ayahku. Alana termenung, pikiran mendadak serasa buntu. Sekarang yang dipikirkan Alana adalah apa yang harus ia lakukan untuk bisa menjauhkan Arvin dan mengamankannya dari orang jahat seperti Pak Hilman. Toh, tujuan akhir Pak Hilman sebenarnya hanyalah menguasai harta yang ditinggalkan orang tua Arvin. Terus gimana, Mas? Gak tahu. Dia memintaku untuk bergabung ke perusahaan yang sekarang dia kelola sebagai ahli waris. Tapi, aku merasa asing dan gak nyaman. Semua terlalu mendadak. Dia juga sempat membawaku ke rumah orang tuaku. Di sana ada banyak hal tentang mereka. Fotoku saat kecil juga banyak di sana. Alana semakin gugup, tetapi berusaha ditutupinya. 7. Terus, apa yang membuat Mas Arvin marah tadi? Rahang Arvin tiba-tiba mengetat mendengar pertanyaan itu. Tatapannya berubah tajam. Orang yang membunuh orang tuaku ternyata adalah orang terdekatnya. Orang yang dia percaya. Siapa? Aku gak tahu. Dia hanya bilang begitu. Oh ya, Mas. Apa Om Hilman tahu kalau Mas Arvin menikah sama aku? Aku belum bilang apa-apa tentang kamu. Dia bahkan gak tahu kalau aku mengenalmu. Maaf, bukan aku gak mau mengakuimu, tapi pernikahan kita terlalu tiba-tiba. Mata Alana terpejam. Ia bernapas lega. Aku ngerti, Mas. Aku juga memikirkan hal yang sama. Kalau begitu boleh aku ke kamar mandi sebentar. Rasanya badanku lengket. Alana segera menyambar handuk dan berjalan cepat ke kamar mandi. Di sana ia termenung memikirkan segala kemungkinan. Aku harus gerak lebih cepat dan mengamankan Mas Arvin. Sepertinya Om Hilman membalikkan fakta dan malah menuduh ayahku yang berkhianat. Alana terdiam selama beberapa saat. Ia baru kembali ke kamar saat mendengar panggilan Arvin. Malam pun terlewati begitu saja. Alana pikir harus cepat menemukan dokumen penting itu dan membongkar kedok Pak Hilman. Untuk itu, keesokan paginya ia memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Ia harus pergi ke suatu tempat untuk mencari tahu rumah lama orang tuanya. Menurut informasi yang pernah ia dapat, orang tuanya pernah tinggal di sebuah rumah sebelum pindah ke luar negeri. Di sana semua dokumen penting itu tersimpan rapi. Namun, sebelum itu ia memilih pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Kebetulan uang pemberian Arvin kemarin masih utuh dan bisa ia gunakan untuk memeriksakan kondisinya. Alana termenung menatap map berisi rekam medis miliknya. Memikirkan berapa lama lagi sisa waktu yang ia miliki. Gak apa-apa, kalau sisa waktuku sisa sedikit. Setidaknya, kalaupun gak bisa bertahan, aku bisa berkumpul lagi bersama orang tuaku di sana. Nomor antrian 89. Suara seorang wanita di loket pengambilan obat.